Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan atas rahmat dan karunia Allah lah kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Ustazah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada siang hari ini insya Allah Zahrani mau diseminasi budaya positif sekolah. Itu materi yang didapatkan di selama CGP ini Ustazah. Nah, agenda kegiatan kita pada hari ini itu yang pertama itu kita buka dulu dengan doa nanti, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kita membuat kesepakatan forum diseminasi, kemudian ada pemaparan budaya positif sekolah, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, dan terakhir itu refleksi. Kita buka dulu dengan doa ya Ustazah. Sebelum memulai kegiatan kita, mari kita berdoa sejenak. Doa dimulai. Semoga dengan doa tadi acara kita, kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan lancar hingga akhir nanti. Nah, agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ustazah semua diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Ustazah diperkenalkan. Nah, ini inti-inti dari materinya Ustazah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama itu ada disiplin positif, yang kedua itu ada motivasi perilaku manusia, yang ketiga itu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, sebelum kita lebih lanjut Ustazah, kita buat dulu ya Ustazah kesepakatan forum kita. Kira-kira menurut Ustazah apa nih yang perlu untuk kesepakatan forum kita? Yang pertama apa kira-kira Ustazah? Fokus. Ya, terima kasih Zah Putri. Boleh bantu Zamira. Yang pertama fokus. Yang kedua Ustazah, fokus itu berarti
Jadi pendengar yang baik. Fokus. Kemudian yang kedua, jadi pendengar yang baik. Yang ketiga, iya Zasil, batasi penggunaan HP-nya. Kemudian apa lagi Ustazah? Apa lagi kira-kira Ustazah? Ada lagi Ustazah kira-kira? Enggak boleh. Oh iya, nggak boleh tidur. Nah, apa lagi Ustazah? Ada lagi Ustazah? Apa lagi kesepakatan forumnya kira-kira Ustazah? Kalau mau bicara angkat tangan dulu. Kalau mau bicara, boleh Zah. Kalau mau bicara, angkat tangan dulu. Iya. Ada lagi Ustazah? Terima kasih Zasil berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nah, baik. Cukup kira-kira Ustazah? Kesepakatan forumnya? Nah, terima kasih Ustazah. Baik Ustazah, semoga kita sama-sama bisa menerapkan kesepakatannya sama-sama ya Ustazah. Terima kasih Ustazah. Lanjut ke materi yang pertama ya Ustazah. Disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini sama seperti yang kita alirkan kepada anak-anak kita nih Ustazah, 9 pilar karakter seperti misalnya jujur, adil dan sebagainya. Nah, di sini kita pasti mengharapkan peserta didik yang kita ajar itu dia memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini Ustazah. Nilai profil Pancasila itu yang pertama berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, dia kreatif, anak yang juga bernalar kritis, kemudian yang mandiri, dan yang terpenting itu dia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kan juga sejalan dengan pilar karakter yang kita ajarkan sama anak-anak kita di sekolah. Kemudian disiplin positif itu kita berikan, kita tidak harus dengan memberikan hukuman gitu Ustazah. Kemudian di sini Ki Hajar Dewantara itu menyatakan, jadi ketika kita mau menciptakan murid yang merdeka, syaratnya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Nah, disiplin diri yang kuat dimaksud di sini itu adalah disiplin diri yang berasal dari motivasi internal untuk mendisiplinkan kita dan motivasi eksternal yang bukan berasal dari diri anak tersebut sendiri. Nah, kita lanjut ke yang kedua tadi, ada motivasi perilaku. Di sini dia terbagi 3 Ustazah. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu adalah ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini, dia akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi sebenarnya mereka itu sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul gitu dan berpengaruh pada mereka secara fisiknya, psikologisnya. Tentu ketika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi gitu. Jadi ini bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, berarti ada kebutuhan dirinya yang tidak terpenuhi gitu. Jadi motivasi yang pertama ini, yang menghindari ketidaknyamanan ini adalah termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi adanya penghargaan itu menjadi motivasi orang itu untuk berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini tuh dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi mereka melakukan sebuah
sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu Ustazah. Yang penting mereka melakukan itu tuh agar diakui oleh orang-orang di sekitarnya nih gitu. Jadi mereka melakukan itu hanya untuk mendapatkan hadiah, imbalan, pengakuan gitu. Ini termasuk juga yang bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa gitu apabila kita melakukannya gitu. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini termasuk motivasi yang bersifat internal karena berasal dari dirinya sendiri, dan ini itu adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Ini dari ketiga teori motivasi perilaku. Kemudian, nah, merdeka. Di sini Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengatakan merdeka gitu. Jadi merdeka itu kita nggak hanya diperintah, tetapi juga berasal dari dalam diri kita yang memberikan perintah baik untuk diri kita. Nah, di sini ada beberapa contoh nih Ustazah. Menurut Ustazah, dari ketujuh ini, nah mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi? Coba kita lihat yang pertama ya Ustazah. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika saya terlambat sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Ustazah? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi kira-kira? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi kira-kira Ustazah? Kira-kira apa Ustazah? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi kita jawaban tepatnya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Hukuman. Dia pakai sepatu tapi warna hitam. Iya, dia menggunakan sepatu tapi tidak sepatu berwarna hitam. Hukuman atau konsekuensi Ustazah? Hukuman. Kemudian yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Coba kita lihat dari 7 ini. Nah, ini jawabannya Ustazah. Yang pertama itu hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku itu saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga merupakan hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi apa nih bedanya hukuman sama konsekuensi? Konsekuensi bertanggung jawab nggak sih? Kalau konsekuensi dia lebih bertanggung jawab gitu ya Zasil. Kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan pelanggaran, dan itu hal yang tidak menyenangkan untuk dilakukan gitu ya Zaza. Begitu ya. Nah, sekarang kita
Tadi yang pertama disiplin positif, yang kedua itu ada keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami serta berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini itu kalau keyakinan kelas ini, kalau biasanya yang kita kenal adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya sudah dibuat oleh guru kan ya Ustazah? Nah, kalau di sini keyakinan kelas ini adalah kita mengajak anak terlibat nih di sini. Kita ajak anak terlibat. Kira-kira hal apa saja nih yang perlu diyakini oleh kelasnya gitu. Jadi keyakinan kelas ini tuh bisa saja memang berbeda-beda. Misalnya di kelas toleran apa, nanti di kelas dermawan apa, itu bisa Ustazah. Tapi kalau peraturan kelas itu sudah ada yang sama terstandar untuk semuanya. Nah, kita gerak-gerak dulu sebentar boleh ya Ustazah? Boleh. Di kursi aja Ustazah. All right. This was nice and fun. We had fun putting it together. I have Nisha here with me. All right. Let's go. Pack. Open. Good. All right. We're going to keep the hands the same. We're going to change the feet. Take it out. 4.
Yang pertama itu keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dia lebih abstrak daripada peraturan yang kita buatkan lebih rinci dan abstrak. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu merupakan pernyataan-pernyataan universal. Nah, yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut. Jadi semua warga kelas hendaknya dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi disinilah tadi guru bersama murid gitu mengajak keterlibatan murid ketika membuat keyakinan kelas ini. Kemudian guru bersama murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada 8 prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada murid untuk memberikan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi yang pertama itu ketika kita bikin keyakinan kelas ini bersama murid, kita minta dulu nih, kita berikan kesempatan dulu ke murid, kita berikan murid memberikan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas tersebut. Kemudian yang kedua, kemudian itu dia diberikannya itu menggunakan kalimat yang positif. Kemudian kita tinjau ulang juga pendapat-pendapat yang sudah dikemukakan oleh murid. Jadi semua warga kelas itu menyetujui atau menandatangani kesepakatan yang sudah dibuat. Keyakinan kelas ini dapat kita pajang dalam bentuk poster atau dalam bentuk kreativitas gurunya itu di kelas, sama seperti peraturan kelas yang kita tempel, tapi bedanya ketika peraturan kelas ini dia sudah terstandarisasi, namun keyakinan kelas ini kita berikan kesempatan kepada murid nih untuk menyampaikan pendapatnya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Seperti materi-materi yang sebelumnya kita dapatkan itu, Ustazah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat itu ada kesenangan. Kemudian yang terakhir itu ada kebebasan. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama itu kalau kebutuhan kesenangan itu keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Kemudian cinta dan kasih sayang ini adalah kita merasa gitu, atau kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, serta kita terkoneksi dengan orang lain. Kemudian kalau yang ketiga itu ada kebebasan. Jadi di sini kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Jadi itu kebebasan itu adalah apa nih yang kita mau dari diri kita, kebutuhan dasar kita. Salah satunya yaitu kebebasan ini. Yang keempat itu ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan prestasi. Jadi kita itu kan juga punya kebutuhan dasar, ketika kita memiliki prestasi itu kita diakui oleh orang lain. Kemudian yang terakhir itu ada bertahan hidup. Di sini kebutuhan fisiologis. Jadi kalau kebutuhan fisiologis itu seperti misalnya rasa lapar, rasa haus dan sebagainya yang umum gitu ya Ustazah, termasuk juga di dalamnya itu psikologis, rasa aman dan sebagainya. Kemudian di sini ada contohnya Ustazah. Untuk yang pertama, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi seorang siswa itu mungkin kekuasaan atau power. Jadi perilaku yang dilakukannya yaitu memukul teman dan menghinanya, atau memukul teman yang menghinanya. Jadi di sini pertanyaan kita kepada siswa, ketika ada siswa yang mungkin sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satu kebutuhan dasarnya itu kekuasaan ini, adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa kita harus melakukan kekerasan kepada teman. Jadi kan terkadang siswa itu dia memang ingin menunjukkan, apalagi di kita ya, di anak TK gitu kan, masih kata-kata aku kuat itu masih seperti jadi semangat, jadi penyemangat, atau memang jadi kebutuhan dasar, salah satu memang kebutuhan
sulit ya. Mungkin ini di kebutuhan dasar di anak-anak yang tingkatnya sudah lebih tinggi dari kita. Itu kebutuhan yang sedang berusaha dipenuhinya, yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi misalnya kalau saya menjelek-jelekan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya gitu. Misalnya sama-sama nggak suka nih sama si A gitu. Nah, pertanyaannya kita pada siswa adalah apakah ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang ini tanpa kita perlu merusak reputasi orang lain. Nah, kebutuhan kesenangan yang ketiga. Di sini perilaku siswanya ada menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, kebutuhan yang mungkin sedang berusaha dipenuhi oleh siswa yang melakukan hal tersebut adalah mungkin dia hanya ingin kebutuhan dasar kesenangannya yang dipenuhinya gitu. Dia hanya bercanda maksudnya gitu. Tapi penyelesaiannya ketika siswa melakukan ini, kita dapat menanyakan kepada siswa apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang ini tanpa menyakiti orang lain. Nah, kemudian yang keempat itu perilaku yang ditampilkan oleh siswa adalah mengganggu di kelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhinya adalah kebutuhan kebebasan gitu. Jadi dia ingin merasa bebas gitu ya, melakukan apapun gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan ini tanpa kita mengganggu pembelajaran semua orang gitu. Jadi dari 5 kebutuhan dasar itu, setiap kita, bukan hanya anak gitu tentu, kita akan berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar itu gitu. Seperti tadi fisiologis memang seperti rasa lapar, rasa haus, kita memang akan memenuhinya, dan kita memang membutuhkan kebutuhan dasar ini, seperti memang kasih sayang, cinta dan kasih sayang itu kita merasa kita memang butuh gitu diterima orang lain gitu. Kemudian kayak kekuasaan atau power tadi, ketika kita melakukan sesuatu hal yang memiliki prestasi gitu kan, kita memang ingin mungkin gitu ya, kebutuhan dasarnya orang lain untuk mengakui gitu, oh ini prestasi saya. Nah, nanti Ustazah di sini ada video lagi Ustazah. Tadi kan kita sudah bahas yang pertama itu disiplin positif. Yang kedua tadi kita sudah bahas tentang keyakinan kelas. Yang ketiga tadi kita sudah masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah yang keempat. Yang keempat ini posisi kontrol guru. Jadi kira-kira Ustazah pernah tahu gitu atau mengenal kira-kira 5 jenis posisi kontrol ini sebelumnya? Belum, berarti juga di sini sama Zarani juga tahunya posisi kontrol guru ini ketika di sini gitu ya. Jadi kita sama-sama nonton dulu video dari 5 posisi kontrol guru dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk
sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, oke, tadi kita sudah melihat terkait 5 posisi kontrol dari Ustazah. Kira-kira yang paling populer yang mana, Ustazah? Tadi ada 5. Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada posisi teman, yang keempat ada posisi pemantau, dan yang terakhir itu ada posisi manajer. Kira-kira yang populer yang kita pakai yang mana kira-kira Ustazah? Tapi insya Allah kita tidak menerapkan di sekolah kita nih, tapi yang populer kira-kira yang mana? Satu yang Yang penghukum gitu ya Ustazah. Kita lebih senang memberikan hukuman-hukuman biasanya kepada peserta didik kita untuk sesuatu hal yang belum tepat yang dilakukannya. Kemudian selain penghukum, kira-kira yang mana lagi nih Ustazah? Yang kedua, yang mana Ustazah? Membuat rasa bersalah. Kita kira-kira memakai itu Ustazah di sekolah? Ya, tapi itu populer ya Ustazah. Yang kedua itu kita biasanya kasihan ibu dong, nanti ibu yang ditegur kepala sekolah gitu ya. Jadi kita senang membuat anak itu merasa dirinya tidak berharga, terus dia merasa rendah diri, merasa gagal karena dia bersalah gitu. Kemudian di posisi ketiga tadi Ustazah, posisi teman, kira-kira itu efektif nggak ya? Tergantung. Nah, iya. Anak jadi ketergantungan sama orang lain, dia jadi belum dapat nih menemukan apa nih yang salah sebenarnya. Kemudian yang keempat, yang memantau Ustazah, itu sudah tepat ya bisa diterapkan kira-kira? Belum juga, karena kalau pemantau itu kita hanya mengarahkannya kepada peraturan dan kita kasih konsekuensi gitu. Di sini kita lebih kepada posisi yang disampaikan oleh video tadi, posisi manajer gitu. Kita hanya mengarahkan gitu. Jadi anak tuh ketika dia melakukan kesalahan, kita hanya berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka atau pertanyaan-pertanyaan pemantik agar dia bisa nih menemukan dia salahnya di mana, kemudian solusi apa nih yang bisa ditawarkannya dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu sih mungkin Ustazah. Nah di sini yang kelima-limanya tadi itu, jadi di sini itu ada 5 posisi tadi itu. Misalnya posisi penghukum itu, jadi gurunya berbuat jadi seperti tadi itu, menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian mengeluarkan kata-kata yang menyakiti anak gitu. Jadi gurunya berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Semoga kita nggak seperti itu ya Ustazah. Kemudian hasilnya adalah anak itu jadi memberontak ketika dia digitukan, dia menyalahkan orang lain, dan mungkin saja ketika kita selalu memberikan hukuman-hukuman itu lama-kelamaan dia akan jadi anak yang nggak jujur gitu, dia senang berbohong gitu daripada dia harus menerima hukuman lagi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas itu, murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Jadi kita dengan murid itu bukan termasuk salah satu hal yang berkualitas di anak gitu. Maksudnya itu karena dia menghindari kita tadi gitu. Kemudian murid itu berkata, biar saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kita tuh hanya dinilai sebagai marah-marah lagi gitu. Jadi dampaknya pada murid itu adalah kesalahannya akan terjadi berulang gitu, karena tidak ada penguatan di situ. Dan ya sudah gitu, murid itu kalau salah ya sudah, nanti kita paling dihukum gitu, nanti kita paling akan gitu lagi gitu. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi di sini itu guru berceramah dengan mengatakan seharusnya ibu kecewa, atau kayak tadi ibu ditegur kepala sekolah gitu kan. Nah di sini tuh misalnya pernyataan guru ketika guru di posisi pembuat rasa bersalah ini, seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali memantapkannya, ibu stres gitu. Jadi kita tuh membuat anak merasa kasihan, merasa bersalah gitu anaknya. Jadi di sini hasilnya adalah menyembunyikan, atau anak tuh mungkin dia menyangka
hukum tadi kan kita di luar dunianya gitu ya. Tapi kalau di sini itu di dalam, tetapi di sini tuh anak apa namanya tuh hanya sebatas kayak misalnya kasihan ke kita atau ya semacam itu gitu. Jadi di sini tuh murid tuh berkata, iya maafkan saya, karena dia tadi itu disalahkan terus, jadi dia merasa orang yang gagal, dia rendah diri, jadi dia minta maaf terus gitu. Terus di sini tuh muridnya jadi rendah diri. Kemudian yang posisi teman ini, di sini itu guru itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi di sini itu contohnya ketika guru berada di posisi ini, kalimat yang diucapkan oleh guru itu, ayolah lakukan demi ibu, seperti yang di video tadi, ayolah lakukan demi ibu, bisa ya gitu. Jadi masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu ini gitu. Jadi di sini tuh posisi kontrolnya akrab gitu ya Ustazah. Jadi hasilnya adalah ketergantungan anak, ketergantungan pada guru yang sering membantunya, sama seperti tadi itu misalnya absennya diamankan. Nah, jadi dia ketergantungan sama guru tadi. Di sini itu muridnya berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu gitu. Jadi kita tuh merasanya tuh kalau kita dengan murid itu kita berharapnya adalah gimana caranya agar murid tuh mampu memperbaiki kesalahannya ketika kita memperbaiki atau menyelesaikan masalah murid itu. Tapi di sini karena dia merasa dia akrab nih sama kita, jadi dia merasa posisi teman itu adalah posisi paling akrab. Jadi di sini juga terjadinya kurang menghargai gitu mungkin ya. Kemudian dampaknya adalah murid itu tidak mandiri, dia lemah dan dia ketergantungan. Yang keempat itu ada pemantau. Nah, seperti yang disebutkan tadi itu, ini menghitung atau mengukur, jadi hanya fokusnya ke peraturan atau konsekuensi yang sudah ada aja gitu kan. Misalnya gurunya berkata apa peraturannya gitu kan, apa konsekuensinya gitu. Jadi hasilnya di sini adalah murid tuh menyesuaikan saja gitu dengan apa yang sudah ada. Dan di sini itu dampaknya pada murid adalah menitikberatkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Yang terakhir, nah posisi ini nih yang kita anggap posisi kontrol terbaik yang harus dimiliki guru, yang harus kita miliki dalam menyelesaikan permasalahan anak, itu sebagai manajer. Jadi di sini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti yang dilakukan tadi itu. Kita tidak ada menghukum di sana, tidak menyalahkan, tidak menggunakan kata-kata negatif, tidak menghardik dan sebagainya. Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja, apa yang sudah kita yakini gitu kan, apa yang akan bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di sini itu kita juga menguatkan pribadi si anak. Gimana caranya saya bisa memperbaiki? Jadi anak itu akan berpikir gimana caranya saya akan dapat memperbaiki ini, kesalahan ini gitu. Jadi anak bisa evaluasi diri, gimana caranya memperbaiki diri di sini tanpa dia di bawah tekanan. Nah, gitu. Nah, coba Ustazah. Kira-kira yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi apa? Kira-kira dari Ustazah? Yang nomor 2. Mana itu? Pembuat rasa bersalah. Iya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Tidak pernah benar. Satu. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Teman. Ya, teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mengamankan tadi. Nah, mana tuh posisinya? Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Pemantau, iya, posisi pemantau. Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Yang membuat rasa bersalah. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya. Oh. Ini yang terakhir, yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Jadi pada segitiga restitusi ini adalah salah satu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau proses kolaboratif untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan dengan menanyakan nilai apa yang mereka percaya. Nah, jadi di segitiga restitusi ini Ustazah kita punya 3 tahapan. Yang pertama itu adalah validasi kebutuhan. Yang kedua kita menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi di sini itu kalau menanyakan keyakinan tuh nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, kemudian kalau di validasi kebutuhan itu kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi awalnya itu kita stabilkan dulu, kemudian kita validasi kebutuhannya, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Satu-satunya Ustazah. Menstabilkan identitas ini. Menstabilkan identitas ini adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini dulu bisa berkata berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi. Jadi ketika kita bercakap itu mungkin ini adalah salah satu kalimat nih yang bisa kita ucapkan ketika kita melakukan stabilkan identitas ini. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah seperti itu gitu. Kemudian yang keempat, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang kelima, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir itu, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita sudah menerapkan ini sebenarnya gitu. Jadi ini namanya adalah yang pertama kali itu kita menstabilkan identitas dulu. Kita membuat anak itu menjadi positif lagi nih terhadap dirinya yang dia merasa tadi dia bersalah terhadap sesuatu gitu kan. Jadi kita bisa mengatakan kalimat-kalimat ini. Jadi kalimat ini juga kita juga pernah nih, bukan si anak aja gitu. Jadi kita nggak aja cuma ke anak. Jadi kita juga pernah, itu hal yang manusiawi gitu kan. Kemudian nggak ada kok manusia yang sempurna, atau ibu pernah kok, Ustazah juga pernah gitu seperti itu, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu gitu. Nah kemudian yang kedua kita validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhan ini kita membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Nah, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Jadi tadi tindakan kita itu tujuannya adalah memenuhi basic need. Basic need tadi itu kan yang kebutuhan dasar yang kita bahas sebelumnya tadi. Jadi di sini membantu siswa itu mengenali nih kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu ketika dia melakukan kesalahan itu yang mana dari yang 5 kebutuhan dasar tadi. Di sini itu guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Atau mungkin kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Kemudian apa nih yang penting bagi kamu gitu ketika kamu melakukan itu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, kemudian selanjutnya guru juga bisa berkata, maukah kamu belajar cara lain gitu untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Nah, jadi ini adalah kita di sini nih kita validasi kebutuhannya gitu. Jadi kita bisa mengatakan beberapa kata, beberapa kalimat yang ada di sini ketika kita melakukan validasi kebutuhan dalam menyelesaikan masalah anak tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita.
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih gitu. Kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa. Nah, yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa gitu. Jadi di sini kita tanyain nih, kita sudah bikin kesepakatan apa nih sama anak gitu. Kemudian dia melakukannya seperti apa. Jadi besok mau jadi seperti apa gitu. Ustazah. Nah, di sini Zahrani ada video Agi. Jadi Agi ini dia belum antri nih kan. Kesepakatan kelas yang dibuat, keyakinan kelas yang dibuat bersama itu adalah antri dimanapun ketika bermain gitu. Kita mau berbaris di belakang orang yang sudah duluan gitu, sedang menghargai orang lain. Jadi ini ada khususnya Agi itu ketika mau berwudu dia Agi itu dia belum antri Ustazah. Jadi dia belum antri nih gitu. Dia memotong antrian gitu ya. Jadi harusnya di belakang dan berbaris di depan gitu ya. Sementara keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan Agi adalah Agi dan teman-teman di kelas kreatif adalah antri, selalu antri atau berbaris di belakang orang lain yang sudah duluan. Kita menghargai orang lain yang sudah duluan dari kita. Nah, jadi segitiga restitusinya yang Zahra lakukan dengan Agi setelah ini adalah Agi sudah makan? Agi sudah main? Aku tahu kenapa Agi sudah panggil ke sini. Kira-kira belum nanti itu perbuatan yang baik? Di sini Ustazah tidak mencari siapa yang salah. Jadi di sini Ustazah mencari solusinya. Ustazah yakin Agi pasti punya alasan kenapa Agi belum mau antri. Kalau Agi ceritakan ke Ustazah kenapa Agi belum mau antri. Iya, berbaris-baris yang paling depan sangat menyenangkan ya. Pasti sangat menyukai berbaris-baris yang paling depan. Kira-kira adakah solusi yang bisa Agi lakukan agar Agi dapat antri dan bisa berbaris di depan? Nah, iya Agi, betul sekali Agi. Nah, kira-kira kapan Agi mau mulai antri? Setiap hari. Baik Agi, kira-kira Agi masih ingat gak keyakinan kelas kita yang pernah kita buat dan kita sepakati? Nah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang sesuai dengan hal yang tadi itu Agi? Antri. Nah, jadi kedepannya atau besok Agi mau menjadi murid yang bagaimana? Yang senang antri. Nah, baik Agi, sekarang kita sudah dapat solusinya. Saya yakin Agi akan mau berusaha selalu antri dan menghargai orang yang sudah berbaris di luar depan Agi. Ya? Terima kasih Agi. Nah, jadi itu tadi salah satu contohnya Agi Ustazah. Agi memang senang berbaris tuh barisan paling depan. Jadi tadi itu yang pertama itu yang dilakukan adalah yang sesuai dengan ini tadi. Yang pertama tuh distabilkan dulu identitasnya gitu. Jadi Ustazah juga Ustazah juga suka barisan paling depan itu. Ustazah senang juga barisan di paling depan itu gitu. Dikuatkan ke Aginya gitu. Kemudian ditanyakan tadi di sini tuh Ustazah nggak tuh Agi pasti punya alasan kenapa Agi melakukannya. Di sini Ustazah nggak mencari siapa yang salah, tetapi di sini Ustazah mau mencari solusinya. Nah, kemudian yang ketiga diingatkan lagi apa nih keyakinan kelas kita yang sudah kita buat dan kita sepakati. Nah, itu tadi kira-kira pemaparan terkait materi disiplin positif ini Ustazah ada 6 tadi. Yang pertama tadi disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, yang ketiga itu tadi adalah
ke nah ini dilanjutkan ke kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol guru atau restitusi dan segitiga restitusi. Kira-kira sejauh ini apakah Ustazah ada yang mau kita diskusikan dan ada yang ingin Ustazah tanyakan? Ada yang ingin Ustazah tanyakan dulu kira-kira? Ada yang ingin kita diskusikan atau tadi itu ada yang salah penyampaian mungkin caranya, atau Ustazah ada yang ragu dengan pemaparannya kira-kira? Cukup? Cukup Ustazah? Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Cukup Ustazah? Kalau enggak, di sesi terakhir ini Zahrani mohon bantuan Ustazah untuk mengisikan. Nah ini Ustazah refleksi, jadi dari pemaparan tadi ada 6 materi kan Ustazah. Dari yang sudah lihat tadi kira-kira mana nih gitu materi yang paling menarik buat Ustazah dari semua pemaparan tadi dari awal hingga akhir tadi. Kemudian yang kedua nih, setelah mendengarkan pemaparan materi tadi, tindakan mana yang ingin Ustazah coba lakukan atau perbaiki untuk semakin memperkuat? Kita sekarang itu sudah menerapkannya di sekolah, tetapi hanya saja terkadang belum konsisten atau belum terlalu kuat gitu Ustazah. Kira-kira mana nih yang akan Ustazah kuatkan? Jadi silahkan diisikan di stickbot yang warna orange untuk pertanyaan nomor 1 dan stickbot nomor warna kuning itu untuk pertanyaan yang kedua. Yang warna orange itu untuk pertanyaan yang pertama. Masih mana dari? Ya boleh Zah. Posisi kontrol dulu. Ini untuk yang apa nih yang mau kita ubah? Kalau sudah boleh dibantu baca Ustazah.
Baik Ustazah, terima kasih banyak. Sudah dibaca, ternyata 5 posisi kontrol guru itu adalah materi yang paling menarik tadi ya Ustazah. Materi yang baru. Semoga kita dapat menerapkan selalu disiplin positif ini. Bisa juga membuat keyakinan kelas, atau yang biasa kita buat sama anak-anak itu adalah kesepakatan atau kontrak, mungkin gitu ya Ustazah. Kemudian semoga Ustazah dan Zahrani sendiri dapat selalu menerapkan posisi kontrol manager itu dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, sekian pemaparannya Ustazah. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya siang ini. Apabila ada salah penyampaian, Zahrani mohon maaf. Zahrani akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.